Anda masih digelar perkara bersama saya Vidi Batlolone. Masih terkait kasus penipuan Rihanna Rihani berhasil dengan mulus membawa kabur uang korban hingga miliaran rupiah. Penipuan berkedok pre-order atau prapesan mendapat sorotan sejumlah pihak. Apa sebenarnya yang mendorong masyarakat mudah terjerembab dengan modus para pelaku? Berikut liputannya untuk Anda. Bahwa salah satu daripada unsur ya daripada penipuan itu kan salah satunya kan dengan adanya berbagai macam tipu muslihat gitu ya, kemudian rangkaian kebohongan, nah gitu ya, yang memang pada dasarnya membuat orang itu untuk tertarik nah gitu ya terhadap rangkaian daripada kebohongan tersebut. Resiko besar membayangi para konsumen yang melakukan skema pre-order suatu barang, terlebih jika barang tersebut memiliki nilai tinggi. Warsito Aji selaku staf bidang pengaduan dan hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menuturkan agar masyarakat dapat lebih berhati-hati melakukan pembelian barang dengan cara pre-order yang dibanderol harga miring. Dari apakah skema pre-order tersebut dapat menjadi risiko yang besar dalam transaksi pembelian barang, Pak? Iya, kalau dibilang ini sangat berisiko, ya sangat berisiko sekali buat konsumen gitu. Karena pre-order ini kalau di dalam undang-undang perlindungan konsumen sama dengan pre-project selling gitu kan. Karena juga di pre-project selling ini di satu sisi menjual barang tapi barangnya belum ada gitu kan. Yang kedua juga konsumen tertarik dengan pre-project atau pre-order ini karena dengan adanya iming-iming produk yang dijual ini harganya lebih murah daripada produk yang akan disampaikan oleh si pihak penjual ketika pembeli ini beli ketika sudah ada produk tersebut gitu. Harusnya juga konsumen ini sebelum membeli suatu produk itu minta kejelasan apakah produk ini sudah tersedia atau tidak gitu kan. Jangan sampai konsumen ketika membeli suatu produk tetapi produk itu belum ada tapi sudah ditawarkan atau diperjualbelikan oleh si pelaku ini atau si pelaku usaha gitu, Mbak. Banyak kasus terkait dengan pre-project selling gitu kan, ketika ada konsumen membeli suatu produk tapi produk itu belum ada tapi sudah dipasarkan oleh pelaku usaha gitu. Apalagi ini produknya berupa iPhone gitu ya, Mbak. Karena iPhone itu juga barang yang sangat diinginkan oleh khususnya juga anak-anak milenial zaman sekarang gitu. Masih menurut Warsito Aji, menilik kasus si kembar yang disinyalir mengarah kepada skema Ponzi, di mana keuntungan yang didapat sebenarnya saling tumpang tindih antar modal yang berasal dari kantong investor atau konsumen yang cenderung memberikan dampak kerugian bagi para konsumen dengan motif mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari anggota atau pihak pembeli. Kalau permainan skema Ponzi ini sebetulnya gini, dari kayak piramida gitu kan. Konsumen A membayarkan keuntungan kepada investor gitu kan. Pada itu dari uang mereka sendiri gitu. Maksudnya uang itu dibayarkan oleh investor berikutnya bukan dari keuntungan yang diperoleh dari individu atau organisasi yang menjalankan organisasi atau pelaku usaha menjalankan usahanya. Sebetulnya keuntungan yang diberikan kepada investor ini sebetulnya uang yang bersumber dari investor itu sendiri gitu sebetulnya, bukan uang dari pelaku usaha ataupun si pelaku ini gitu. Sebetulnya ya bolak-balik aja skema Ponzi ini gitu. Kebanyakan skema Ponzi ini merugikan investor atau konsumen yang tidak tahu menahu terkait dengan skema Ponzi yang dijalankan pelaku tersebut, karena juga pada awalnya pelaku ini sudah tidak punya etikat baik untuk menjalankan suatu bisnis melalui free order gitu ya, karena mereka nyata memang ingin
mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya melalui skema Ponzi tersebut gitu. Sebetulnya juga uangnya itu uang dari konsumen itu sendiri gitu, Mbak. Ketika konsumen A menarik membelikan produk barang melalui order, konsumen B menitip dana kepada si A itu mendapat poin dari si B, dan si B itu menarik lagi konsumen si C gitu. Konsumen si C menitip lagi ke B menitip lagi ke A itu mendapatkan keuntungan dari konsumen si B yang menarik lagi dari konsumen C. Sebetulnya saling terkait gitu ya Mbak, terkait dengan skema Ponzi ini. Selain itu, menurut Ruli Herdita Ramadhani selaku kriminolog Universitas Padjadjaran, korban yang terjerat biasanya tergiur dengan iming-iming harga murah dan dijanjikan sejumlah keuntungan. Hal tersebut sengaja dilakukan pelaku untuk menarik korban dan melancarkan aksi penipuan. Modus daripada penipuan ini kan tentu bentuknya tawaran-tawaran, ya. Tawaran-tawaran yang memang dianggap menarik. Tentu siapapun gitu ya yang memang pada saat diberikan semacam penawaran-penawaran gitu ya, entah itu dalam bentuk promo gitu ya, ataukah dalam bentuk berbagai macam benefit atau keuntungan yang ditawarkan, tentu kelompok masyarakat manapun tentunya kecenderungan untuk tertarik, gitu ya. Nah, apalagi yang memang motifnya yang memang untuk mencari keuntungan. Jadi tentu saja itu menjadi suatu hal yang menarik. Tapi tentu tanpa diimbangi dengan kesadaran lah gitu ya, kesadaran bahwa ternyata kita pun perlu berhati-hati juga gitu ya terhadap segala macam bentuk penawaran yang memang memberikan semacam benefit, keuntungan yang pada akhirnya diketahui bahwa itu merupakan modus daripada penipuan. Berkaitan dengan kerugian yang ditelan para korban dengan total mencapai puluhan miliar rupiah, menurut kacamata kriminolog ini perlu dilakukan pembuktian dan segenap proses pelimpahan berkas terlebih dahulu untuk mengungkap kasus agar pelaku dapat diadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan harapan kerugian material dapat disalurkan kembali kepada pihak korban. Oke, nah Pak, kemudian dari dana-dana korban yang disalurkan kepada pelaku begitu Pak, apakah nanti dananya dapat disalurkan kembali kepada mereka atau bagaimana Pak? Kalau dari segi hukum Pak? Ya harapannya kan seperti itu ya. Jadi segala macam bentuk kerugian yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, tindak pidana penipuan. Harapannya kan korban itu kerugian kerugian yang diterima oleh korban itu kan bisa kembali kan, gitu. Harapannya gitu kan. Namun kita lihat gitu ya, apakah nantinya dari aparat daripada penegak hukum tentunya nanti di dalam proses hukumnya ya, penegak hukumnya itu apakah nantinya bisa mengembalikan selain mengungkap perbuatannya, tindak pidananya, juga bisa mengembalikan daripada kerugian ya nominal yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Itu kan harapannya sih. Adapun misalnya ternyata perbuatannya berhasil diungkap, kemudian pelakunya berhasil untuk ditangkap, dan perkembangan terkini kan pelakunya sudah diamankan ya, sudah tertangkap. Sehingga yang menjadi harapan selanjutnya itu bahwa nominal kerugian yang dialami oleh korban itu bisa kembali. Namun nantinya kan bukti-bukti tersebut ya, apabila ternyata ini ada sejumlah uang nih yang berhasil diamankan yang diduga kuat ini merupakan salah satu bukti yang memang ditimbulkan daripada penipuan tersebut. Yang nantinya kan itu nanti akan disimpan kan untuk sementara, nah gitu ya. Ya untuk nantinya akan diperiksa kemudian dijadikan dasar gitu ya, yang nantinya di dalam proses pembuktian. Ya, nanti kalau sudah ada semacam proses pelimpahan gitu dari kepolisian, kemudian nanti beranjak ke proses pemeriksaan di pengadilan, kemudian nanti pada tahap pembuktian, kemudian kan nanti akan dicocokkan mana bukti-bukti yang merupakan diduga kuat ini hasil daripada tindak pidana ini.
Kini si kembar Rihanna dan Rihani telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga telah ditahan oleh pihak kepolisian atas kasus dugaan penipuan jual beli iPhone, di mana polisi tengah mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk melengkapi penyidikan. Koordinasi dari PPATK menyebutkan uang puluhan miliar pun didapati dari rekening si pelaku, di mana rekening si pelaku kini telah diblokir untuk memuluskan penyidikan. Apakah dana dari rekening si pelaku ini dapat kembali kepada korban? Intan Ashar, Jenifan Prapta, Kompas TV Jakarta.